Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pendi Trihambodo, NIM J500190091. Di sini saya akan membahas materi tentang Guillain-Barré Syndrome atau disingkat GBS. Sebenarnya, apakah yang disebut dengan Guillain-Barré Syndrome atau GBS? Guillain-Barré Syndrome atau GBS adalah penyakit langka di mana sistem kekebalan seseorang menyerang sistem saraf tepi dan menyebabkan kelemahan otot, bahkan apabila parah bisa terjadi kelumpuhan. Hal ini terjadi karena susunan saraf tepi yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh kita yang rusak. Kerusakan sistem saraf tepi menyebabkan sistem ini sulit menghantarkan rangsangan, sehingga ada penurunan respons sistem otot terhadap kerja sistem saraf. Lalu, apakah tanda dan gejala dari penyakit ini? Pertama, demam subfebril atau sedikit peningkatan suhu selama keberlangsungan kelumpuhan. Kedua, kelemahan anggota gerak simetris, seringkali juga diikuti dengan mati rasa. Ketiga, pasien mengalami diplegia wajah dan disfagia maupun dysarthria. Keempat, terjadi penurunan pada persepsi posisi sendi, getaran, dan rasa sakit. Kelima, papilledem, ataksia sensoris, dan respon ekstensor pelantar yang tidak permanen. 6. Disfungsi autonom termasuk hipotensi ortostatik, tekanan darah yang labil, takiaritmia dan bradiaritmia atau takikardia. 7. Nyeri otot dan peningkatan sensitivitas saraf pada permukaan. Mengapa bisa terjangkit penyakit ini? Penyebab pada sebagian besar kejadian sindrom Guillain-Barré terdapat infeksi yang mendahului beberapa minggu sebelum infeksi terjadi. Infeksi pada saluran napas dan saluran pencernaan adalah yang paling sering ditemui. Organisme yang paling sering adalah C. jejuni, cytomegalovirus, dan Epstein-Barr. Penyebab lain yang lebih jarang adalah HIV dan Mycoplasma. Faktor risiko dari penyakit ini adalah usia. Mereka yang berusia lanjut lebih beresiko terkena penyakit ini. Jenis kelamin, pria lebih beresiko daripada wanita. Mengalami infeksi pernafasan atau pencernaan lainnya seperti flu, gangguan pencernaan, dan radang paru-paru. Mengidap infeksi HIV/AIDS, infeksi mononuklear, systemic lupus erythematosus, limfoma Hodgkin, pernah menjalankan operasi atau melakukan suntikan. Lalu, apa saja obatnya? A. Intravenous immunoglobulin. Dosis total standar untuk suatu pemberian IVIG adalah 2 gram per kilogram. Secara konvensional diberikan 0,4 gram per kilogram per hari selama 5 hari. Intravenous immunoglobulin bekerja dengan menetralisir antibodi mielin yang melalui antibodi. Antiidiopatik menurunkan sitokin proinflamasi seperti interferon gamma, juga menghambat kaskade komplement dan memicu remyelinisasi. B. Plasma exchange. Bertujuan untuk mengeluarkan faktor autoantibodi yang beredar. Jumlah plasma yang dikeluarkan per exchange adalah 40 hingga 50 ml per kilogram dalam waktu 7 hingga 10 hari. Dilakukan 4 hingga 5 kali exchange. C. Kortikosteroid. Beberapa penelitian mengatakan bahwa pemberian kortikosteroid tidak mempunyai nilai atau manfaat untuk terapi GBS. Lalu, mengapa perlu diberikan obat? Patofisiologi dari penyakit ini, sindroma GBS
atau GBS sendiri dipertimbangkan sebagai suatu penyakit autoimun, di mana sistem imun secara keliru menyerang mielin atau akson, saraf pembawa sinyal dari dan menuju otak. Kekeliruan serangan imun ini dapat timbul akibat infeksi C. jejuni, mengandung polisakarida yang menyerupai glikokonjugat jaringan saraf manusia. Kemiripan ini disebut molecular mimicry, yang didefinisikan sebagai pengenalan ganda oleh reseptor sel B atau sel T dari suatu struktur mikroba dan suatu antigen. Hal tersebut merupakan mekanisme di mana infeksi mencetuskan reaksi silang antibodi atau sel T yang dapat menyebabkan penyakit autoimun. Sel T memegang peran penting pada penyakit GBS, di mana sel T sendiri merupakan persyaratan yang paling penting untuk maturasi sel B. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Pertama, memperkuat daya tahan tubuh saat tidak sakit. Kedua, konsumsi makanan yang bergizi. 3, menjaga kebersihan tubuh. 4, vaksinasi terhadap influenza. Berikut saya lampirkan daftar pustaka untuk video edukasi ini. Dan seperti biasa, sekian, terima kasih.